Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu? Alhamdulillah baik Bu. Baiklah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat, dan tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat beriring salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada pagi hari ini ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa-siapa saja yang hadir ya. Pertama, Vira Violita Hadir Bu. hadir. Sukmaningsih hadir Sakit ya Bu. sakit. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama pada pagi hari ini, yaitu kita akan mengenali tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, ibu sebelumnya ingin mengetes dulu apakah anak-anak ini tahu tentang sistem pencernaan, proses sistem pencernaan itu sendiri bagaimana? Nggak tahu Bu. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu, yaitu sistem pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim ini akan dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Kemudian zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, di sini kan sistem proses pencernaan ini dapat dibedakan menjadi 5 macam. Ada yang tahu anak-anak ibu 5 macam itu apa saja? Apa tuh Bu? Nggak tahu. Yang pertama itu ada ingesti, yaitu adalah proses menaruh atau memasukkan makanan di mulut, biasanya menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu seperti sendok, garpu, sumpit, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik yaitu proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Nah, di proses pencernaan mekanik ini tentunya lebih halus prosesnya dibandingkan dengan proses ingesti tadi. Kalau proses ingesti tadi proses menaruh atau memasukkan makanan di mulut gitu. Kalau proses mekanik ini dia mengubah makanan menjadi kecil dan lebih lembut. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, disebut mastikasi, dan alat bantu lain seperti batu kerikil pada burung merpati. Proses ini ada yang tahu anak-anak ibu apa tujuannya? Nggak tahu. Nah, proses ini bertujuan untuk membantu untuk mempermudah proses pencernaan zat kimiawi. Proses ini dilakukan secara sadar atau sesuai dengan keinginan kita. Proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di kerongkongan dengan gerakan peristaltik yang disebut dengan deglutisi. Yang ketiga itu ada pencernaan kimiawi. Nah, proses pencernaan kimiawi yaitu proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, sehingga makanan tadi itu mudah dicerna. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu absorpsi atau penyerapan. Penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limfatik atau melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. Nah, yang terakhir itu proses makanan yang terakhir itu ada yang terakhir yaitu defikasi atau penyingkiran. Nah, penyingkiran atau pembuangan material yang tidak dicerna dari trakt atau pencernaan melalui anus. Nah, proses makanan itu tadi akan dicerna oleh anus dan akan dikeluarkan oleh feses melalui anus. Kemudian itu ada organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Nah, anak-anak ibu di sini ada yang tahu organ yang berperan dalam sistem pencernaan itu apa saja? Nggak tahu Bu. Nah, di sini organ yang berperan dalam sistem pencernaan yaitu yang pertama ada saluran
saluran pencernaan itu apa anak ibu? Saluran pencernaan itu Kira Firita, ada yang tahu Kira? lupa Bu. Nah, saluran pencernaan yaitu saluran yang nantinya berupa tabung yang dikelilingi oleh otot. Sistem pencernaan manusia mempunyai proses secara umum yaitu pada mulanya setelah makanan dikunyah dan ditelan. Perlu sekitar berapa menit anak-anak ibu kalau mengunyah makanan? Kita berapa Bu? Nah, proses pengunyahan makanan itu ada 5-10 detik untuk melewati esofagus. Dan setelah itu masuk ke dalam lambung yang menghabiskan 2-6 jam untuk dicerna sebagian. Digesti akhirnya, absorpsi nutrien terjadi di dalam usus halus selama periode 5-6 jam. Dalam waktu 12-14 jam, material apapun yang tak tercerna akan melewati usus besar. Besar Bu. Ya. Dan kotoran tadi disebut dengan apa? Feses. Feses tadi dibuang melalui anus. Terus organ-organ yang terlibat antara lain rongga mulut, faring, esofagus, lambung, lumen usus halus dan epitelium usus halus. Iya Bu. Selanjutnya yaitu organ pencernaan tambahan atau aksesorisnya. Organ pencernaan tambahan ini fungsinya untuk apa? Nggak tahu Bu. Nah, organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut. Kantung empedu serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui sebuah saluran. Kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan. Gigi, lidah, kantung empedu, beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Nah, coba Vira sebutkan, Vira tahu nggak bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia itu apa aja? Apa Bu? Bagian sistem pencernaan pada manusia. Pada manusia. Apa tuh Bu? Nah, ini Bu ada beberapa sistem pencernaan bagian-bagiannya pada tubuh manusia, yaitu pertama kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini Kira bisa lihat ini kelenjar ludah ditunjuk pada nomor 1. Mana tuh Bu? Nih, patrotis nomor 2, berarti yang ini gambarnya. Ini submandibularis nomor 3. Ini submandibularis ini adalah bawah rahang. Yang keempat itu sublingualis atau bawah lidah. Nih, sublingualis. Yang kelima rongga mulut. Ini rongga mulut. Ini yang keenam ya amandel. Ini amandel. Terus yang ketujuh lidah. Ini lidah warna pink. Terus yang kedelapan ini esofagus. Kedelapan esofagus nih. Terus yang kesembilan pankreas. Pankreas tadi kan juga. 10 lambung. Ini lambung Fir. Lambung. 11 saluran pankreas. Ya Bu, kalau yang kita makan asam-asam tuh yang menyebabkan lambung kita rusak. Nah, betul anak-anak ibu sekalian. Itulah yang menyebabkan kalau kita, apalagi kita kalau kita punya mah itu asam lambung itu cepat untuk menaiknya. Jadi kalau orang mah nggak boleh makan asam-asam ya Bu? Boleh, cuman dikurangi sedikit gitu. Jangan sering-sering. Terus 11 tadi nih saluran pankreas nih warna kuning. Nampak ya? Nah, terus hati nomor 12. Nih hati. Kantung empedu nomor 13 nih warna biru. Yang warna biru ini adalah kantung empedu. Nomor 14 itu duodenum. 14 duodenum warna oranye. 15 saluran empedu. Ini saluran empedu warna biru salurannya. Nomor
kedua ada appendix atau umbai cacing. Ya Bu. Appendix, umbai cacing. Nomor 23 rekum atau poros. Ini dia, rekum atau poros. Yang ke-24 itu anus. Nah, ini tadi tempat pembuangan. Kita lihat makan. Betul. Itu tadi ya. Udah paham Kira? Paham Bu. Terus mulut. Proses pencernaannya yang dilakukan oleh mulut itu dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, terus lidah, kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Terus beberapa organ di dalam mulut yaitu apa tadi Fir? Ibu sebutkan. Pertama gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan yang kita makan. Menjadi halus. Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Gigi dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu Kira tahu? Nggak tahu saya Bu. Tahu Kira? Pertama itu yang pertama. gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan dan geraham belakang. Secara umum, gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi, kedua leher gigi atau kolum, dan akar gigi atau radix. Ya Bu. Mahkota gigi atau puncak gigi merupakan bagian gigi yang tampak dari luar. Setiap jenis gigi pun memiliki bentuk mahkota yang berbeda-beda. Gigi seri berbentuk seperti pahat, gigi taring berbentuk seperti pahat runcing, dan gigi geraham berbentuk agak silinder dengan permukaan lebar dan datar berlekuk-lekuk. Ya, anak Ibu. Nah, ini Ibu ada bagian-bagian gigi. Email gigi merupakan lapisan keras berwarna putih yang menutup mahkota gigi. Tulang gigi tersusun atas zat dentin. Sumsum gigi atau pulpa merupakan rongga gigi yang di dalamnya terdapat serabut saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Itulah sebabnya bila gigi kita berlubang akan terasa sakit, karena pada sumsum gigi terdapat saraf. Nah, bagian-bagian gigi tadi apa aja? Mahkota, email gigi, pulpa gigi, semen, terus dentin, selaput periodontal, serta saraf. Terus yang kedua ada lidah. Setelah gigi pasti ada lidah, ya kan? Ya Bu. Lidah ini fungsinya tuh apa, anak Ibu? Apa tuh Bu? Lidah itu sendiri ya merupakan apa? Lidah